Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julistio Purwansyah, NIM 1909301 dari Departemen Pendidikan Bahasa Jepang akan menjelaskan secara singkat mengenai supervisi pendidikan. Baik, yang pertama akan kita mulai dari konsepnya itu sendiri, yaitu adalah suatu aktivitas dan kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh profesional untuk membantu guru dan tenaga pendidikan lainnya dalam memperbaiki bahan, metode, dan evaluasi pengajaran dengan melakukan sebuah stimulasi atau koordinasi dan bimbingan secara berkelanjutan dengan tujuan agar guru menjadi lebih profesional dan meningkatkan pencapaian tujuan sekolah. Tujuan lainnya yaitu untuk memperbaiki proses dan hasil belajar mengajar. Dan kegiatan utamanya adalah membantu guru, tetapi dalam konteksnya untuk menyangkut komponen sekolah yang lain, karena guru juga terkait dengan komponen tata usaha, sarana, lingkungan sekolah, dan lain-lain. Kemudian sasaran dari supervisi ini adalah sasarannya adalah proses pembelajaran dengan tujuan meningkatkan mutu proses dari hasil pembelajaran. Kemudian kita masuk ke dalam fungsi dari supervisi pendidikan, yaitu ada 4. Yang pertama adalah fungsi penelitian, yaitu untuk memperoleh gambaran yang jelas dan objektif tentang situasi pendidikan. Yang kedua adalah fungsi penilaian, yaitu untuk mengevaluasi penilaian selanjutnya. Selanjutnya adalah fungsi perbaikan, yaitu identifikasi langkah-langkah yang harus diambil dalam memperbaiki penilaian sebelumnya. Dan yang terakhir adalah fungsi pembinaan, yaitu usaha dalam memecahkan masalah yang dihadapi dengan melakukan pembinaan. Kemudian kita masuk ke dalam jenis-jenis supervisi, yaitu ada 3 ya, supervisi akademik, administrasi, dan lembaga. Akademik itu menitik beratkan kepada pengamatan supervisor pada masalah akademik. Kalau administrasi itu menitik beratkan pada aspek-aspek administrasi, dan yang lembaga itu untuk menitik beratkan pengamatan pada aspek yang berada di sentral madrasah. Prinsip dan pendekatan dalam supervisi diantara lain adalah prinsip ilmiah, yaitu mencakup 3 unsur: sistematika, objektif, dan instrumen. Kemudian selanjutnya adalah prinsip demokratis, yaitu menjunjung tinggi asas musyawarah dan mencakup menghormati pendapat orang lain. Ketiga adalah prinsip kooperatif, yaitu prinsip yang menitik beratkan pada bekerja sama atau mengembangkan usaha bersama antara anggota atau komponen yang lain. Dan yang terakhir adalah prinsip konstruktif dan kreatif, yaitu membina inisiatif guru untuk aktif dalam menciptakan suasana di mana tiap orang itu merasa aman untuk menggunakan atau memacu potensi-potensinya. Kegiatan supervisi berkaitan dengan adanya pengawas. Oleh karena itu, maka peran pengawas adalah sebagai peneliti, yaitu mengenal dan memahami masalah pengajaran. Kedua adalah sebagai penasehat untuk membantu guru melakukan cara yang lebih baik dalam mengelola pendidikan. Yang ketiga adalah fasilitator, itu adalah orang yang memfasilitasi atau mengusahakan sumber pengetahuan yang agar dapat terjangkau. Kemudian motivator, yaitu membangkitkan dan melihara semangat kerja para guru. Dan yang terakhir adalah pelopor pembaruan, yaitu pengawas hendaknya memiliki sebuah prakarsa akan perbaikan. Perilaku yang harus dilakukan oleh seorang pengawas yaitu adalah memperhatikan, memahami, membantu dan membimbing, memupuk evaluasi diri, memupuk kepercayaan diri, dan juga mendorong inisiatif dan kreativitas. Dalam melakukan supervisi pendidikan, tentunya ada teknik-teknik yang bisa dilakukan atau macam-macam teknik dalam melakukan supervisi pendidikan. Jadi contohnya yang pertama adalah kunjungan kelas, itu seperti observasi kelas atau melihat bagaimana kondisi pengajaran di sana. Kemudian pertemuan pribadi, itu tukar pikiran antara pengawas dengan guru untuk mendiskusikan tentang pengajaran di kelas. Kemudian rapat guru, itu pertemuan antara guru dengan guru yang lain yang dipimpinnya oleh guru yang ditunjuk atau oleh kepala sekolah. Kemudian kunjungan antar kelas, yaitu kunjungan yang ditujukan ke kelas-kelas yang berbeda untuk mengetahui bagaimana kondisi-kondisi yang berbeda di setiap kelas. Dan selanjutnya adalah kunjungan sekolah.
seorang pengawas ini harus memenuhi sekolah secara rutin untuk memastikan bahwa pembinaannya berlangsung lancar. Kemudian kunjungan antar sekolah untuk mencari tahu sejauh mana kemajuan suatu sekolah tersebut. Dan yang terakhir adalah penataran atau pelatihan semacam itu, pembinaan yang secara terfokus untuk memperoleh hasil pendidikan yang optimal. Kemudian kita masuk ke dalam program supervisi pendidikan. Apa itu program supervisi pendidikan? Yaitu adalah rincian kegiatan yang akan dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu proses dan hasil belajar. Fungsinya yaitu sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan dan alat untuk mengukur keberhasilan pembinaan yang profesional. Dalam melakukan program supervisi pendidikan, tentunya adalah ada cara-cara untuk menyusun programnya. Yang pertama, identifikasi masalah proses belajar yang dihadapi sehari-hari. Yang kedua, analisis masalah tersebut. Terus, merumuskan cara-cara pemecahan masalahnya dan implementasi pemecahan masalahnya. Kemudian evaluasi dan tindak lanjut. Dan yang terakhir adalah model pengembangan program pembinaan. Untuk menilai program supervisi, ada beberapa kriteria keberhasilan pelaksanaan. Poin-poin dari penilaiannya tersebut adalah inisiatif dan kreativitasnya berkembang dengan baik, semangat kerjanya tinggi, terus pengawasnya berperannya sebagai konsultan dan fasilitator. Kriteria lainnya adalah hubungan pengawas dan guru juga baik, dan suasana kekeluargaan dan kebersamaan itu dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kriteria yang terakhir adalah kunjungan kelas, rapat dan pertemuan pribadinya itu dilakukan secara teratur. Nah, dari penilaian program supervisi ini siapa aja yang menilai? Yaitu guru, kepala sekolah, dan juga pengawas. Kemudian ada teknik-teknik dalam penilaian program supervisi. Yang pertama adalah melalui observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga angket, keempat skala penilaian, dan terakhir melalui laporan. Sekian pemaparan tentang supervisi pendidikan secara singkat oleh saya. Maaf jika ada informasi yang disampaikan tidak tersampaikan secara jelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.